Selamat pagi, teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami eh, akan membahas tugas yang diberikan oleh Ibu Gusmi, yaitu mengenai analisis kualitatif dan data panel. Nah, kami beranggotakan saya sendiri Elis Ivonda Manik, kedua Tiara Puspitasari, ketiga Elis Agustina, keempat Ariska Dewi Susanti, dan kelima Dia Putri. Nah, pembahasan ini dimulai dengan analisis kualitatif. Nah, di sini pengertian secara umum analisis kualitatif yaitu bersifat induktif. Suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis. Nah, di sini pertama hipotesis ini akan dirumuskan berdasarkan data. Selanjutnya dilakukan proses data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau tidak. Nah, bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang, ini terdapatlah teknik triangulasi. Jadi ternyata hipotesis dapat diterima, maka setelah hipotesis itu dapat diterima, hipotesis dapat berkembang menjadi teori. Pertama yaitu model regresi dengan respon kualitatif. Nah, model inilah yang sering ditemukan pada ekonomi. Nah, misalnya kalau dalam kasus keputusan rumah tangga untuk membeli sesuatu, atau yang bahasan yang lebih besar lagi yaitu keputusan negara untuk mengimpor beras yang dipengaruhi oleh variabel stok beras, harga beli, dan seterusnya. Nah, di sini variabel respons yaitu keputusan yang bersifat biner. Y sama dengan 0 itu untuk keputusan tidak mengimpor, sedangkan Y sama dengan 1 untuk keputusan mengimpor. Dengan membuat model, maka besarnya probabilitas suatu negara untuk melakukan impor beras dengan kondisi stok beras dan harga beli pada jumlah dan harga tertentu akan dapat diketahui. Jadi, model respon kualitatif di sini digunakan untuk melihat hubungan stok dan harga beras dengan probabilitas keputusan suatu negara untuk melakukan impor. Jadi analisis kualitatif di sini kita ingin melihat hubungannya, terus membuat keputusan apakah itu layak untuk diimpor atau tidak. Nah, di sini variabel respon kualitatif tidak selalu dikotomis. Misalnya ya atau tidak, tapi bersifat multi kategori. Misalnya pilihan terhadap suatu partai politik. Jadi kita dianjurkan untuk mempelajari variabel respon kualitatif dikotomis terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita kembangkan pada metode variansi yang lain. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk membedakan model regresi dengan variabel Y atau respons. Di sini kita akan membahas pertama kita akan membahas model probabilitas liniernya. Nah, model probabilitas linier atau disebut linear probability model atau LPM mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel penjelas dan nilai probabilitasnya bersikap linier. Kita pakai contoh yang sebelumnya ya, yaitu keputusan suatu keluarga untuk membeli sesuatu. Misalnya mau membeli mobil. Nah, Y sama dengan 1 jika keluarga tersebut memiliki mobil, Y sama dengan 0 jika tidak memiliki mobil. Sehingga model yang dapat kita tulis, YI sama dengan beta 1 tambah beta 2XI tambah epsilon I. Dengan Y sama dengan I jika memiliki mobil, Y sama dengan 0 jika tidak memiliki mobil, X sama dengan pendapatan keluarga. Nah, kita lihat ya model ini sekilas model regresi linier. Namun karena pada variabel responnya bersifat dikotomis atau biner,
dan hubungan antara pendapatan keluarga dengan probabilitas kepemilikan mobil bersifat linier, atau semakin tinggi pendapatan keluarga maka besar probabilitas sebuah keluarga memiliki mobil. Maka semakin besar probabilitas sebuah keluarga memiliki mobil. Jadi semakin banyak pendapatan atau uangnya, ya semakin besar peluang keluarga itu memiliki mobil. Nah, model itulah yang disebut model probabilitas linier atau LPM. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, estimasi model adalah untuk mencari nilai perkiraan Y atau YI bersyarat XI. Nah, dalam model LPM, nilai harapan tersebut diinterpretasikan sebagai probabilitas bersyarat, yaitu kejadian yang akan terjadi dengan syarat XI, yaitu probabilitas YI sama dengan 1 bersyarat XI. Dalam hal ini, YI bersyarat XI adalah probabilitas sebuah keluarga untuk memiliki mobil dengan syarat pendapatan sebesar XI. Nah, persamaannya dapat kita lihat, YI bersyarat XI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI. Keterangannya dapat dibaca. Nah, maka secara matematis, keterangannya dapat kita baca, jika PI sama dengan probabilitas untuk Y1 sama dengan I, yaitu keluarga mempunyai mobil. 1 kurang PI sama dengan probabilitas untuk YI sama dengan 0, keluarga tidak mempunyai mobil. Maka YI dapat dikatakan mengikuti distribusi probabilitas Bernoulli. Nah, secara matematis, nilai harapan dapat ditulis dengan persamaan YI bersyarat XI sama dengan 1 PI ditambah 0, 1 kurang PI. Maka menghasilkan PI. Nah, karena probabilitas PI harus bernilai antara 0 dan 1, maka 0 lebih kecil sama dengan YI bersyarat XI lebih kecil sama dengan 1. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, metode OLS tampaknya bisa diterapkan dalam penyelesaian model LPM. Namun, ternyata model LPM ini juga memiliki kelemahan. Ada 4 kelemahannya. Yang pertama, variabel error tidak berdistribusi normal. Variansi error menunjukkan terjadinya kasus heteroskedasitas. YI bersyarat XI tidak selalu berada pada interval 0 dan 1. Yaitu YI bersyarat XI bisa lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Nilai R pangkat 2-nya dipertanyakan sebagai ukuran kesesuaian model. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contoh, kemampuan suatu keluarga untuk membeli mobil diduga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Kita dapat lihat pada tabel 8.2, ini data tentang kepemilikan mobil pada sebuah keluarga. Nih, ini datanya ada 25 data. Nah, dalam kategori 1 yaitu memiliki mobil dan 0 tidak memiliki mobil. Ya, sehingga berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkanlah hasil Y sama dengan min 0,085 tambah 0,184X, SE 0,2172, 0,04901, T min 0,39, 3,75, P value 0,696 kali 0,0000, R kuadrat sama dengan 22,7%. Nah, nilai F sama dengan 14,08. Nah, jadi berdasarkan nilai T, parameter beta 2 tampak signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Tapi itu tidak dengan nilai beta 1. Nah, kita dapat cermati di sini bahwa nilai koefisien beta 1 yang negatif menunjukkan probabilitas sebuah rumah tangga untuk memiliki mobil ketika pendapatan 0 sebesar min 0,085. Nah, karena nilai probabilitas tidak mungkin negatif, maka nilainya diasumsikan 0. Walaupun nilai F pada alfa 0,05 tidak berarti bahwa modelnya sudah baik, karena nilai
R kuadratnya sangat kecil. Nah, ini mengartikan kesesuaian model tidak cukup baik dan ada indikasi terjadinya kasus heteroskedasitas pada nilai error atau residualnya. Nah, ini bisa kita buktikan dengan dengan plot antara nilai error atau residual dengan nilai Y. Nah, kita bisa lihat gambar. Nih. Nah, jadi terdapat dua kelompok data yang tidak homogen pada plot ini. Nah, selanjutnya yaitu model Probit. Ini akan dibahas oleh Elis Agustina. 2. Model Probit. Sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa penggunaan model LPM untuk model regresi dengan respon kualitatif memiliki banyak kelemahan dalam hal kesesuaian model dan nilai errornya. Salah satu pendekatan yang baik adalah dengan menggunakan model CDF, Cumulative Distribution Function, atau biasa disebut dengan model Probit atau Normit. Untuk memahami model ini, kita akan menggunakan contoh sebelumnya yang kita asumsikan bahwa keputusan keluarga KI untuk memiliki mobil atau tidak tergantung pada suatu indeks utilitas yang tidak dapat diobservasi nilainya, yaitu II, yang ditentukan oleh satu variabel penjelas, misalnya pendapatan keluarga XI. Nilai utilitas tersebut akan mengekspresikan bahwa makin besar nilai II, semakin besar pula probabilitas sebuah keluarga untuk mempunyai mobil, yang jika ditulis dalam persamaan akan menjadi seperti berikut. II sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI. Lalu bagaimana caranya suatu indeks yang tidak dapat diobservasi dapat berhubungan dengan keputusan untuk mempunyai mobil dari suatu keluarga? Pertanyaan tersebut dapat dijawab seandainya ada suatu nilai kritis dari II threshold level yang dinamakan II star, dengan syarat jika II lebih besar dari II star, suatu keluarga akan mempunyai mobil. Jika sebaliknya, suatu keluarga tidak mempunyai mobil. Nilai II star seperti halnya II tidak dapat diobservasi. Namun, jika kita asumsikan bahwa nilai tersebut berdistribusi normal dengan mean dan variansi yang sama, kita bisa saja mengestimasi parameter dari indeks yang diberikan pada persamaan di atas dan juga indeks dari II star itu sendiri. Caranya, dengan asumsi normal pada probabilitas bahwa II star lebih kecil sama dengan II. Nilai CDF-nya akan dapat dihitung. Probabilitas I sama dengan probabilitas dari Y sama dengan 1 bersyarat X sama dengan probabilitas ZI lebih kecil sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI sama dengan fungsi F dari beta 1 ditambah beta 2 dikali XI. Probabilitas Y sama dengan 1 bersyarat X berarti bahwa probabilitas suatu kejadian diberikan oleh nilai dari X atau variabel penjelas dan ZI adalah variabel normal, I standar, Z berdistribusi normal 0 sigma kuadrat, F berdistribusi normal standar dengan CDF dapat dituliskan dengan persamaan berikut. FII sama dengan 1 per akar 2pi integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas II eksponen min Z kuadrat per 2 dz. Lalu FII sama dengan 1 per akar 2pi integral dari batas bawahnya min tak hingga dan batas atas beta 1 ditambah beta 2 dikali XI eksponen min Z kuadrat per 2 dz. Karena P adalah probabilitas sebuah keluarga untuk mempunyai mobil, luas wilayahnya mengikuti distribusi normal dengan kurva dari min tak hingga untuk II didapatkan nilai beta 1 dan beta 2 dengan pembuatan inversi dari persamaan sebelumnya sebagai berikut.
II sama dengan fungsi inverse F II sama dengan F inverse dari PI. II sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI. F inverse adalah inversi dari CDF distribusi normal. Model probit terbagi menjadi dua, yaitu model probit untuk data kelompok dengan menggunakan contoh sebelumnya pada tabel 8.3 yang menunjukkan jumlah keluarga yang disurvei dilambangkan dengan N besar dan jumlah keluarga yang memiliki mobil dilambangkan dengan N kecil pada tingkat pendapatan tertentu. Yang selanjutnya dihitung nilai PI sama dengan jumlah keluarga yang memiliki mobil pada tingkat pendapatan tertentu dibagi dengan jumlah keluarga yang disurvei. Nilai PI adalah nilai probabilitas atau nilai frekuensi relatif sebuah keluarga mempunyai mobil pada setiap tingkat pendapatan. Nilai II dapat dilihat pada CDF normal sehingga nilai I disebut norma equivalent deviate atau model normit. Karena nilai II negatif jika PI lebih kecil dari 0,5, kita harus menambahkan angka 5 dalam praktiknya. Metode ini disebut model probit. Kita bisa mengestimasi nilai-nilai parameter model dengan cara melakukan regresi dengan metode OLS yang variabel dependennya II dan II tambah 5 pada program Minitab. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 8.4. Berdasarkan tabel 8.4, hasil kedua persamaan regresi antara X dengan II dan I tambah 5 hampir sama. Perbedaannya hanya pada nilai koefisien konstantanya. Untuk variabel dependen II tambah 5, koefisien konstantanya bernilai positif dan lebih besar dibandingkan nilai koefisien konstanta dari model dengan variabel dependen II yang dianggap jauh lebih baik karena sesuai dengan teori ekonominya, yaitu semakin besar jumlah pendapatan X, semakin besar pula kemungkinan sebuah keluarga mempunyai mobil. Hubungannya positif. Yang kedua, model probit untuk data di individual. Model probit dapat diterapkan pada data individual dengan estimasinya tidak menggunakan metode LLS karena model probit adalah model nonlinear. Maka estimasi parameternya menggunakan metode maximum likelihood (ML). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, metode ML digunakan untuk sampel besar sehingga standar error-nya asimptotik. Yang kedua, uji T tidak dapat lagi digunakan untuk menguji apakah koefisien dari variabel penjelasnya signifikan atau tidak, karena yang digunakan adalah statistik uji Z. Uji F tidak lagi digunakan untuk menguji kesesuaian model karena yang digunakan adalah uji likelihood ratio. Dalam hal ini, LR akan mengikuti distribusi X kuadrat yang derajat bebasnya mengikuti jumlah variabel penjelasnya dan tidak mengikutkan konstanta. Lalu yang keempat, nilai R kuadrat sebagai koefisien determinasi tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, nilai rasio kemungkinan G akan digunakan. Sebagai contoh, kita kembali pada tabel 8.2 yang menampilkan data kepemilikan mobil dari 25 keluarga. Hasil pengolahan menggunakan Minitab pada tabel 8.5. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai koefisien beta 0 bernilai negatif dan beta 1 bernilai positif signifikan pada taraf alfa sama dengan 5%. Dengan menggunakan statistik uji rasio kemungkinan G, maka modelnya signifikan pada tingkat alfa sama dengan 5%, dengan derajat bebas sama dengan 1. Model dapat diinterpretasikan bahwa jika pendapatan naik sebesar 1 juta, maka estimasi probit juga akan naik sebesar 0,725690. 3. Model login.
Model logit juga sering digunakan selain model probit. Model ini digunakan untuk mengestimasi parameter dengan variabel respons kualitatif. Perbedaan di antara kedua pada fungsi hubung link function dari modelnya. Model probit menggunakan fungsi normal, sedangkan model logit menggunakan fungsi logit. Dari kedua model tersebut, mana yang lebih baik bisa kita lihat dengan gambar di bawah ini. Perbedaan model distribusi dari model logit yang lebih landau daripada milik model probit. Artinya nilai PI bersyarat dari model logit mendekati 0 atau satu satuan lebih lambat daripada model probit. Namun dalam praktiknya para ahli memilih salah satu dari dua model tersebut hanya karena perbedaan perhitungan matematis. Ini adalah perbandingan model probabilitas kumulatif antara model probit dan logit. Contoh model logit yaitu probabilitas kepemilikan mobil, PI, berdasarkan tingkat pendapatan X. Model fungsi probabilitasnya adalah sebagai berikut. PI sama dengan fungsi mean dari Y sama dengan 1 bersyarat XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI. Dengan X merupakan pendapatan keluarga dan Y sama dengan 1 adalah keluarga yang memiliki mobil. Apabila persamaan di atas diubah, maka menjadi PI sama dengan fungsi mean dari Y sama dengan 1 bersyarat XI sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial minus dari beta 1 ditambah beta 2 dikali XI. Dengan Z sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI, maka persamaan 2 dapat disederhanakan menjadi persamaan 3, yaitu PI sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial min ZI sama dengan eksponensial Z per 1 ditambah eksponensial Z. Persamaan 3 disebut fungsi distribusi kumulatif logistik atau model logit. Seandainya PI adalah probabilitas sebuah keluarga yang mempunyai mobil, maka 1 dikurang PI adalah probabilitas sebuah keluarga tidak memiliki mobil, yang dapat dituliskan 1 dikurang PI sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial min Z, dan dapat pula dituliskan PI per 1 dikurang PI sama dengan 1 ditambah eksponensial ZI per 1 ditambah eksponensial min ZI sama dengan eksponensial ZI. Persamaan 5 dapat diartikan sebagai rasio perbedaan odds ratio, artinya rasio probabilitas mempunyai mobil dan tidak. Jadi seandainya nilai PI sama dengan 0,9, maka rasio perbedaannya adalah 9 pada keluarga yang mempunyai mobil. Seandainya persamaan 5 dikalikan dengan nilai logaritma natural atau ln, hasilnya adalah sebagai berikut. LI sama dengan ln dari PI per 1 dikurang PI sama dengan ZI, sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikali XI. L adalah nilai log bagi rasio perbedaannya, yang tidak hanya linear pada X namun juga linear pada parameter. L disebut sebagai model logit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari model logit adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti halnya P yang bernilai 0 dan 1, L bernilai antara min tak hingga positif tak hingga. Yang kedua, walaupun L linear terhadap X, probabilitasnya sendiri tidak linear terhadap X. Yang ketiga, jika nilai L-nya positif, ketika nilai X meningkat, nilainya akan naik satu satuan. Kondisi sebaliknya berlaku untuk nilai L negatif. Interpretasi dari persamaan 6 mengikuti nilai beta 2 slopes, yaitu ukuran perubahan dari L untuk setiap unit perubahan dalam X, sedangkan nilai beta 1 adalah nilai log odds apabila pendapatannya 0. Lalu yang kelima, nilai probabilitas model dapat dicari dengan menggunakan persamaan 3. Estimasi model logit tergantung pada datanya, yaitu data kelompok atau data individu.
Dalam hal ini, data kelompok dapat diestimasi dengan metode OLS dan data individu tidak diestimasi dengan metode OLS tetapi menggunakan metode ML. Penjelasan lebih lanjut mengenai model logit data kelompok. Dengan menggunakan tabel 8.4 dengan mengubah probabilitas variabel responnya menjadi distribusi logistik seperti halnya dengan persamaan 8.26, maka persamaan logitnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Untuk masing-masing nilai X, hitung nilai probabilitasnya. Lalu, untuk setiap X, cari nilai probabilitas L. Kemudian, estimasikan dengan metode OLS, namun karena terjadi masalah heteroskedasitas, metode WLS digunakan dengan membawati nilai L dengan nilai W dengan WI sama dengan NI dikali PI dikali 1 dikurang PI. Sehingga model akan menjadi akar WI dikali LI sama dengan beta 1 di akar WI ditambah beta 2 akar WI dikali XI ditambah akar WI dikali mu I. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 8.6 berikut. Hasil estimasi model logit dengan Minitab dapat dilihat pada tabel 8.7. Dari tabel ditunjukkan bahwa baik dari uji parsial maupun bersama untuk setiap nilai koefisien beta I yang dilihat dari nilai T maupun F, nilainya signifikan pada taraf alfa sama dengan 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa modelnya sesuai. Nilai S sama dengan 2,0179 menunjukkan bahwa standar deviasi dari model cukup kecil, sehingga tidak ada kasus heteroskedasitas lagi. Lalu penjelasan yang kedua tentang model logit untuk data individu. Dengan melihat tabel 8.2, maka perhitungannya dengan menggunakan output Minitab adalah sebagai berikut. Tabel menunjukkan model signifikan. Model secara keseluruhan juga signifikan pada taraf yang sama dengan melihat rasio kemungkinan G. Dapat pula dilihat dari uji kesesuaian dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode Pearson, deviasi, dan Holmes-Lemeshow. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data panel. Dalam econometrika terdapat 3 jenis data, yaitu 1. Data cross-section, kedua, data time series atau runtun waktu, ketiga, data panel atau pool. Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal, atau tahunan. Sedangkan data cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan, atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilakukan dalam variabel terikat imbal hasil sukuk terdiri dari beberapa unit perusahaan atau cross-section, namun dalam berbagai periode waktu atau time series. Data yang seperti inilah yang disebut dengan data panel. Data panel umumnya diperoleh melalui survei yang berulang atau dengan mengikuti perkembangan sampel selama beberapa kurun waktu. Kelebihan dari data panel dibandingkan dengan data berkala dan data tampang melintang adalah sebagai berikut. 1. Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, provinsi, dan lain-lain selama beberapa waktu dengan batasan heterogeneitas dalam setiap unitnya. Teknik estimasi data panel dapat mengambil heterogeneitas tersebut secara eksplisit ke dalam perhimpunan dengan mengizinkan variabel-variabel individunya. Kedua, dengan mengkombinasikan data berkala dan data tampang melintang, data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, kurang korelasi antar variabelnya,
lebih banyak derajat bebasnya, dan lebih efisien. 3. Lebih sesuai untuk mempelajari perubahan secara dinamis, misalnya untuk mempelajari pengangguran, perpindahan pekerjaan, atau mobilitas tenaga kerja. 4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu data yang tidak dapat diukur oleh data berkala dan tampang melintang, misalnya pengukuran efek undang-undang upah minimal regional dalam setiap wilayah. 5. Data panel juga dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku, misalnya pembelajaran fenomena perubahan skala ekonomi dan teknologi dapat dilakukan dengan lebih baik oleh data berkala atau tampang melintang. 6. Dengan membuat data untuk beberapa ribu unit, data panel dapat meminimalkan data yang mungkin terjadi apabila membahas dalam bentuk agregat. Keterbatasan data panel sebagai berikut. 1. Masalah dalam desain survei panel, pengumpulan, dan manajemen data. Masalah yang umum dihadapi adalah cakupan, kemampuan daya ingat responden, frekuensi, dan waktu wawancara. Kedua, kesalahan pengamatan yang umumnya terjadi karena kegagalan respon, misalnya pertanyaan yang tidak jelas, ketidaktepatan informasi, dan lain-lain. Ketiga, masalah attrition atau jumlah responden yang berkurang pada survei lanjutan. Keempat, teknik estimasi yang terus berkembang. Perbedaan contoh data panel, data cross-section, dan time series. 1. Data runtun waktu atau time series. Contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar atau kurs, data produksi, dan lain-lain sebagainya. Data time series juga biasanya bergantung pada lag atau selisih. Katakanlah pada beberapa kasus, misalnya produksi dunia komoditas kopi pada tahun sebelumnya akan mempengaruhi harga kopi dunia pada tahun berikutnya. Dengan demikian, maka akan diperoleh data lag produksi kopi, bukan data aktual harga kopi. Tabel berikut ini akan memperjelas konsep lag yang mempengaruhi data time series. Tabel 1. Produksi dan lag produksi kopi dunia tahun 2000 sampai 2005. Data lag tersebut kemudian dapat digunakan untuk melihat pengaruh lag produksi terhadap harga kopi. Kedua adalah data silang atau cross-section. Tabel kedua menjelaskan tentang perbandingan antara penjualan, pembelian bahan baku, dan jumlah karyawan pada restoran A, B, dan C pada bulan Januari 2009. Dari data tersebut dapat dilihat produktivitas pada restoran A, B, dan C. Ketiga, data panel. Tabel 3 menjelaskan dengan data panel ekspor dan impor kopi Indonesia dan Malaysia pada periode tahun 2005 sampai 2007. Model ini digunakan untuk menganalisis data panel, disebut model data panel. Struktur data panel terlihat pada tabel dengan keterangan I adalah observasi dari unit ke I, T adalah observasi pada periode ke T, Y, I, T merupakan observasi dari unit ke I dan diamati pada waktu ke T, atau variabel dependen pada data panel. X, I, T merupakan variabel independen dari unit ke I dan diamati pada waktu ke T, atau variabel independen, di mana setiap variabel merupakan data panel. Secara umum terdapat tiga model panel yang sering digunakan, yaitu full regression, model efek tetap atau fixed effect, dan model efek acak atau random effect. Yang pertama adalah full regression. Menurut Baltagi 2005, model tanpa pengaruh individu atau common effect adalah pendugaan yang menggabungkan seluruh data time series dan cross-section dan menggunakan pendekatan OLS untuk menduga parameternya. Metode OLS merupakan salah satu metode populer yang menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear.
Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut. YIT sama dengan alfa ditambah beta XIT ditambah dengan epsilon IT. Dengan YIT adalah variabel respon pada unit observasi ke I dan waktu ke T. XIT adalah variabel prediktor pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Beta adalah koefisien slope atau koefisien arah. Alpha adalah intercept model regresi. Epsilon IT merupakan galat atau komponen error pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Yang kedua adalah model efek tetap. Pendugaan parameter regresi Penrose dengan fixed effect model menggunakan teknik penambahan variabel dummy, sehingga metode ini seringkali disebut dengan least squared dummy variable model. Persamaan regresi pada fixed effect model adalah YIT sama dengan alpha 1 ditambah dengan sigma dari K sama dengan 2 sampai ke N. Dengan alpha K dikali dengan dummy K1 KI ditambah dengan beta XIT ditambah dengan epsilon IT. Yang ketiga adalah model efek acak atau random effect. Sementara model efek random atau MER, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada error dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error, yaitu individu dan waktu, maka random error pada MER juga perlu diuraikan menjadi error untuk komponen waktu dan error gabungan. Dengan demikian, persamaan MER diformulasikan sebagai berikut. YN sama dengan alpha ditambah beta XIT ditambah dengan epsilon IT, dengan epsilon sama dengan UI ditambah VT ditambah WIT, di mana UI komponen error cross section, VT komponen error time series, dan WIT merupakan komponen error gabungan. Baiklah, saya akan menjelaskan estimasi dalam model data panel. Di sini, kami akan membahas estimasi dengan pendekatan efek acak atau random effect dan GLS. Estimasi ini merupakan estimasi pada model random efek acak ini. Yang ketiga, yang akan kami bahas. Sedangkan untuk model fixed effect itu menggunakan LSDV atau dummy variable. Lalu untuk model pooled regression-nya tadi itu menggunakan OLS untuk model yang pertama. Nah, ini pooled menggunakan OLS. Lalu untuk model yang kedua ini menggunakan dummy variable model. Lalu yang ketiga ini menggunakan pendekatan efek acak, random effect, dan GLS. Nah, pendekatan ini dan model dummy untuk data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari model. Selain itu, model dummy dapat menghalangi kita untuk mengetahui model aslinya. Nah, karena dua hal ini, estimasi perlu dilakukan dengan model komponen error atau model efek acak. Nah, secara umum persamaan model efek acak itu adalah YIT sama dengan beta LT ditambah dengan beta 2 X2 IT ditambah dengan beta 3 X3 IT ditambah dengan UIT, di mana beta LT itu adalah suatu nilai tetap atau konstanta. Kita juga dapat mengasumsikannya sebagai variabel acak dengan nilai rata-rata. Dan nilai intersepsi dari beta L individu perusahaan dapat dituliskan dengan persamaan 2 sebagai berikut. Beta LI sama dengan beta L ditambah dengan epsilon I, di mana I itu dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 ini, persamaan beta LI disubstitusikan ke persamaan YIT, maka akan diperoleh suatu persamaan yaitu beta L ditambah dengan beta 2 X2 IT ditambah dengan beta 3 X3 IT ditambah dengan WIT. Nah, di mana WIT itu merupakan gabungan nilai error dari komponen error cross section dan komponen error time series ini. Maka WIT itu sama dengan epsilon I ditambah dengan UIT.
di mana untuk data tampang lintangnya itu errornya itu disimbolkan dengan epsilon i, dan error untuk data time series atau berkala itu adalah UIT. Nah, dengan asumsi sebagai berikut, untuk epsilon i itu berdistribusi normal dengan mean-nya 0 dan variansinya sigma kuadrat. Lalu untuk UIT-nya juga berdistribusi normal dengan mean-nya 0 dan sigma-nya adalah, dan variansinya adalah sigma IT kuadrat. Lalu ini nilai-nilai ekspektasi yang didapatkan dari asumsi-asumsi ini bernilai 0, di mana I itu tidak sama dengan J dan T itu tidak sama dengan S. Perlu diperhatikan juga bahwa ada variabel tersembunyi di dalam model acak ini, yaitu epsilon I yang tidak dapat langsung diamati, sehingga nilainya dihitung berdasarkan nilai dan berdasarkan persamaan 6 ini. Persamaan UIT yang berdistribusi normal dengan min 0 dan variansinya sigma IT kuadrat. Maka karena dia berdistribusi normal dengan nilai minnya 0, maka otomatis ekspektasi dari WIT itu bernilai 0. Lalu untuk variansinya itu adalah sigma epsilon kuadrat ditambah dengan sigma IT kuadrat. Nah, dalam hal ini sigma epsilon kuadrat itu adalah 0. Parameter pada persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4 ini dapat diestimasi dengan pooled regression dengan mengasumsikan antara unit tampang lintang dengan data berkala tidak mempunyai perbedaan seperti yang kita lakukan pada common effect atau model pooled. Lalu pada persamaan 7, error itu homoskedastisitas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara nilai error tersebut terjadi autokorelasi, sehingga koefisien korelasinya dapat ditulis menjadi ini korelasi dari WIT WIS itu sama dengan sigma epsilon kuadrat dibagi dengan sigma epsilon kuadrat tambah sigma IT kuadrat. Nah, jika kita tidak memasukkan struktur korelasi ini dalam perhitungan, estimasi OLS tidak akan efisien. Nah, maka metode yang diperlukan selanjutnya adalah metode GLS. Ini GLS atau Generalized Least Square. Nah, untuk Random Effect Model atau REM, jika matriks omega diketahui, maka kita dapat melakukan GLS ini. Namun jika tidak diketahui, maka dilakukan dengan FGLS, yaitu menduga elemen matriks omega. Nah, pada REM ini ketidaklengkapan informasi untuk setiap unit cross section dipandang sebagai error, sehingga model umum REM ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan alpha ditambah dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai K, beta K dikali dengan XKIT ditambah dengan mu I tambah EM. Nah, ini hanya beda simbol saja karena kami menggunakan sumber yang berbeda, sehingga mu I tambah EM ini juga sama dengan error tadi, dengan asumsi yang sama pula, dengan asumsi normal dengan min 0 dan variansinya adalah sigma kuadrat. Lalu untuk data cross section yang ke I pada persamaan di atas dapat ditulis menjadi YI sama dengan XI dikali beta ditambah dengan mu I1 tambah epsilon ditambah dengan EI. Nah, varians komponen dari unsur gangguan atau error ini untuk unit cross section ke I adalah ini matriks omeganya. Bisa dilihat sendiri. Nah, variansi komponen omega ini identik untuk setiap cross section. Nah, sehingga varians komponen untuk seluruh observasi dapat dituliskan dalam matriks W, di mana matriks W ini mengandung nilai-nilai omega
dari seluruh observasi yang kita lakukan. Jika nilai omega diketahui, maka persamaan dapat diduga menggunakan GLS dengan beta topinya itu dapat dicari dengan X transpose dikali W inverse dikali dengan X, lalu diinverskan, lalu dikali dengan X transpose dikali W inverse dikali Y. Nah, jika omega itu tidak diketahui, maka perlu diduga. Untuk menduganya itu, kita harus tahu sigma topi mu kuadrat dan sigma topi E kuadrat, sehingga persamaan di atas dapat diduga dengan beta topi sama dengan X transpose dikali W topi inverse dikali dengan X lalu diinverskan dikali dengan X transpose dikali dengan W topi inverse dikali dengan Y. Nah, di mana sigma E topi kuadrat itu sama dengan E topi transpose dikali dengan E dibagi dengan NT dikurang N dikurang dengan K, dengan E topi itu sama dengan Y dikurang dengan X dikali dengan beta topi. Nah, E topi ini adalah residu dari least square dummy variable atau LSDV pada estimasi fix model atau model yang kedua. Sedangkan sigma mu topi kuadrat itu sama dengan sigma 1 topi kuadrat dikurang dengan sigma E topi kuadrat dibagi dengan T. Begitulah estimasi model pada data panel. Kenapa data panel ini estimasinya ada OLS dan LSDV dalam persamaannya? Karena model random effect ini merupakan gabungan dari persamaan yang pertama dan kedua, yaitu pool regression dengan model efek tetap atau fixed effect. Penyeleksian model 3.1 uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM Fixed Effect Model lebih baik daripada model Common Effect Model. Berikut merupakan statistik uji yang digunakan, yaitu F hitung RSS1 dikurang RSS2 per K kurang 1 dibagi RSS2 per KT kurang K kurang P berdistribusi F alpha K kurang 1 KT kurang K kurang P, di mana K adalah jumlah sektor, T adalah periode waktu observasi, P adalah jumlah parameter dalam model fixed effect. RSS1 merupakan residual sum of square common effect model, sedangkan RSS2 merupakan residual sum of square fixed effect model. Jika nilai statistik F hitung lebih besar daripada F tabel, F alpha K kurang 1 KT kurang K kurang P pada alpha tertentu, maka model yang terpilih adalah model FEM. Yang kedua yaitu uji Lagrange multiplier, yang digunakan untuk pengujian random effect yang didasarkan pada nilai residual dari model common effect. Adapun nilai statistik uji LM dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu KT per 2 dikali T kurang 1, sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dikali T sama dengan 1 sampai dengan T EIT dikuadratkan per I sama dengan 1 sampai dengan K T sama dengan 1 sampai dengan T EIT dikuadratkan kurang 1 dikuadratkan berdistribusi G square alpha, 1, di mana K adalah jumlah sektor, T adalah jumlah periode waktu, dan EIT adalah residual model common effect. Apabila nilai LM lebih besar dari G square alpha, 1, maka model yang terpilih adalah model REM. Selanjutnya, yang ketiga yaitu uji Hausman yang bertujuan untuk memilih antara model FEM dan model REM. Dengan mengikuti kriteria Wald, nilai statistik Hausman dapat dihitung dengan rumusan W sama dengan X kuadrat P sama dengan B dikurang beta transpose C inverse B dikurang beta, di mana C varians B dikurang varians beta. B adalah parameter tanpa intercept random effect dan beta adalah parameter fixed effect menggunakan
LSBV. Varians B merupakan matriks kovarian parameter tanpa intercept random effect dan varians beta adalah matriks kovarian parameter fixed effect. Apabila nilai W lebih besar dari C-square alpha, P, maka model yang terpilih adalah model FEM. E adalah jumlah variabel independen. Yang keempat itu pengujian asumsi struktur varians kovarian residual. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur varians kovarian residual memenuhi asumsi struktur homoskedasitik atau heteroskedasitik. Nilai statistik uji LM dirumuskan yaitu T dibagi 2, sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, sigma I kuadrat per sigma kuadrat kurang 1 dikuadratkan berdistribusi Q-square alpha K kurang 1. Dengan T adalah jumlah periode waktu, K adalah jumlah unit cross-section, sigma I adalah varians residual persamaan ke I pada kondisi homoskedasitik, dan sigma kuadrat adalah mean atau rata-rata square error persamaan sistem pada kondisi homoskedasitik. Apabila nilai statistik LM lebih besar dari Q-square alpha K kurang 1, maka struktur varian kovarian residual heteroskedasitik. Selanjutnya, pengujian asumsi adanya cross-sectional correlation. Apabila dapat disimpulkan bahwa struktur varian kovarian residual bersifat heteroskedasitik, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji LM untuk mengetahui apakah terdapat cross-sectional correlation atau tidak pada struktur varian kovarian tersebut. Adapun statistik uji yang digunakan yaitu lambda LM sigma sama dengan sigma I sama dengan 2 sampai dengan K, J sama dengan sigma J sama dengan 1, I kurang 1, RIJ kuadrat, di mana K adalah jumlah unit cross-section, T adalah jumlah periode waktu, RIJ kuadrat adalah residual correlation coefficient antara persamaan ke I dan ke J. Apabila nilai statistik lambda LM besar dari nilai Q-square alpha K kurang 1 bagi 2, maka struktur varian kovarian residual bersifat heteroskedasitik dan ada cross-sectional correlation. Seemingly uncorrelated regression atau SUR. Sistem ini terdiri dari beberapa persamaan yang errornya saling berkorelasi. Misalkan bahwa terdapat sebuah dataset yang terdiri dari K unit cross-section dengan observasi sejumlah T periode waktu untuk setiap unit. Model SUR adalah sebuah sistem dari persamaan regression linear yang dapat dituliskan menjadi matriks Y1, Y2 sampai dengan YK, X1, X2 sampai dengan XK, dikali dengan beta 1, beta 2 sampai dengan beta K, ditambah U1, U2 sampai dengan UK, atau Y sama dengan X beta tambah U, di mana YI dan UI adalah vektor berdimensi T. XI adalah matriks berukuran T kali PI, beta I adalah vektor berdimensi PI, dan beta adalah vektor berdimensi P dari parameter yang belum diketahui, yang harus diestimasi. Dan P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan menuju N, PI, U adalah vektor berukuran KP kali 1 dari error. Matriks kovarian dari U diberikan sebagai berikut, yaitu omega sama dengan sigma cross IT sama dengan sigma 11, IT sigma 22 IT sampai dengan sigma KK IT. Metode visible generalized least square atau FGLS digunakan untuk mengestimasi parameter yang ada pada model SUR. Berikut adalah estimasi parameter beta dengan menggunakan FGLS sama dengan beta topi. Beta topi sama dengan X transpose dikali dengan omega inverse, X diinverskan, X transpose dikali omega inverse dikali Y. Dengan matriks kovarian sebagai berikut, yaitu varians beta sama dengan X transpose dikali omega inverse dikali X diinverskan.
Seemingly Uncorrelated Regression atau SUR. Sistem ini terdiri dari beberapa persamaan yang errornya saling berkorelasi. Misalkan bahwa terdapat sebuah dataset yang terdiri dari K-unit cross-section dengan observasi sejumlah T periode waktu untuk setiap unit. Model SUR adalah sebuah sistem dari persamaan regression linear yang dapat dituliskan menjadi matriks Y1, Y2 sampai dengan YK, X1, X2 sampai dengan XK, dikali dengan beta 1, beta 2 sampai dengan beta K, ditambah U1, U2 sampai dengan UK. Atau Y sama dengan X beta tambah U, di mana YI dan UI adalah vektor berdimensi T. XI adalah matriks berukuran T kali PI, beta I adalah vektor berdimensi PI, dan beta adalah vektor berdimensi P dari parameter yang belum diketahui, yang harus diestimasi. Dan P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan menuju N, PI, U adalah vektor berukuran KP kali 1 dari error. Matriks kovarian dari U diberikan sebagai berikut, yaitu omega sama dengan sigma cross IT sama dengan sigma 11, IT sigma 22 IT sampai dengan sigma KK IT. Metode visible generalized least square atau FGLS digunakan untuk mengestimasi parameter yang ada pada model SUR. Berikut adalah estimasi parameter beta dengan menggunakan FGLS sama dengan beta topi. Beta topi sama dengan X transpose dikali dengan omega inverse, X diinverskan, X transpose dikali omega inverse dikali Y. Dengan matriks kovarian sebagai berikut, yaitu varians beta sama dengan X transpose dikali omega inverse dikali X diinverskan. Yang ketujuh yaitu uji asumsi. Pada regresi data panel, estimator yang digunakan adalah Visible Generalized Least Square (FGLS) yang memiliki dua tahap estimasi yang berbeda dengan OLS. Sehingga pengujian asumsi klasik seperti homoskiedasitas dan autokorelasi tidak dapat digunakan dalam estimator ini, karena tidak lagi relevan dengan konsep pengujian asumsi klasik pada regresi OLS. Namun pengujian multikolonialitas dan normalitas akan tetap dilakukan. Pemeriksaan asumsi normalitas ini dapat dilakukan menggunakan uji Jerk-Kubera dengan statistik uji yaitu JB sama dengan N dalam kurung SK kuadrat per 6 ditambah KU kurang 3 kuadrat per 24, di mana N adalah banyaknya data, SK adalah sweetness, kemencengan, dan KU adalah kurtosis atau keruncingan. Residual akan berdistribusi normal apabila nilai statistik uji JB kecil dari C-square alpha, 2. 7.1 Uji signifikansi parameter. Yang pertama yaitu uji serentak atau uji F, yang digunakan untuk menguji hasil estimasi model regresi apabila variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Yang dirumuskan yaitu F hitung sama dengan mean square regresi per mean square residual. Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, di mana K adalah jumlah unit cross-section, T adalah jumlah periode waktu, dan P adalah jumlah variabel independen. Selanjutnya uji parsial atau uji T, yang bertujuan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Adapun rumusnya yaitu T hitung sama dengan beta katopi per SE beta katopi. Beta katopi adalah penduga parameter KI dan SE beta katopi adalah simpangan baku dari nilai penduga dari parameter KI. Variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai data kualitatif dan data panel. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.